Gue nggak habis pikir, klub sebesar Chelsea kok bisa-bisanya tampil seburuk ini di beberapa pertandingan terakhir. Apa yang salah sebenarnya? Formasi? Strategi? Atau para pemain-pemain muda inkonsisten? Kita bahas Chelsea di video kali ini. Chelsea udah kayak layangan buntung. Persisnya mungkin para pemain ini ngerasa stuck at the moment. Hal-hal yang kayak gini yang gak bijaksana dari manajemen Chelsea, pemain pada di loan semua. Sedangkan pemain inti yang ada sekarang acak marut performanya. Apalagi pemain-pemain yang harusnya dijadiin backup sebelumnya. Pada dipinjemin semua. Ya balik lagi. Karena ini masuk ranah bisnis. Itulah kenapa bisnis lebih utama daripada lebih mikirin teknis di lapangan yang bisa ngaruh ke performa tim. Gue tuh sebenarnya sependapat ya sama Jamie Carragher. Apa yang dia bilang itu bener. Chelsea tuh nggak perlu jadi klub dengan project-project masa depan. Budayanya Chelsea itu jadi tim pemenang. Tiap musimnya selalu bisa bersaing buat gelar. Itu Chelsea kok. Chelsea itu. Dari zamannya Abramovich juga begitu. Dan Maresca seharusnya nggak jadi kambing hitam karena hasil buruk tim akhir-akhir ini ya. Terutama buat lu fans Chelsea. Kalian inget nggak si Maresca pernah bilang setelah transfer Windows Agustus lalu, dia bilang dia benar-benar happy banget dengan komposisi pemain yang ada. Kuatnya Chelsea yang ada bisa bermain fleksibel di beberapa posisi yang cocok sama strategi dan gameplaynya Maresca ingin mainkan, terutama lini depan. Sampai dia bisa spesifikasiin satu persatu pemain yang udah di plottingnya. Contoh, winger kiri itu ada diisi Sancho, Mudryk, Neto juga bisa. Winger kanan dia bilang Madueke, Neto juga bisa di kanan. George bisa jadi winger kanan. Terus pemain posisi nomor 10 itu ada Palmer sama Felix. Striker Jackson, Kunku, sama si Gui juga bisa juga. Walaupun jadi opsi nomor 3. Sedetail itu si Maresca. Jadi dengan komposisi yang persis diinginkan seorang pelatih kayak gitu, buktinya Chelsea perlahan step up ke arah yang benar. Begitu juga dengan hasilnya. Apalagi di separuh musim lalu ya. Jadi yang pertanyaan utama itu kok pada di loan semua ini pemain Januari kemarin. Kan kocak. Gue tuh kasihan ya sama pelatihnya Chelsea sejak eranya Blue and Co ini. Selalu jadi tameng di depan media atas dosa para manajemennya ini. Jadi itu sekarang saatnya protes dan salahin direktur olahraga dan penasihat teknisnya, rekrutmennya yang si Win Stanley sama si Stewart itu. Gak jelas dua orang ini. Asli. Kalau pemiliknya Chelsea berharap proyeksi dan visi klub kayak gini terus, jujur aja gue hopeless sama Chelsea. Terus terang. Lama itu juga Chelsea gak kemana-mana. Dan semoga ada keajaiban untuk klub yang gue dukung selama 22 tahun ini. Arsenal main gak bagus-bagus amat. Apalagi di babak pertama kelihatan banget ya. Ada yang kurang dari pemain depan Arsenal. Best starting 11-nya mereka banyak gak main karena cedera. Itu ada Havertz. Ada juga si Saka, Martinelli, Gabriel Jesus. Itu pada pemain-pemain inti itu gak main semuanya, ke cedera. Untungnya si Merino jadi super sub. Bikin 2 gol yang menurut gue keren. Impactnya dia perlu diingat ya, dia tuh seorang gelandang loh, bukan pemain depan. Jadi perubahan taktik yang bagus dari Arteta ya, memasukkan Merino gantiin Sterling. Sterling ini ya ampun, udah habis. Sterling ini udah berada di levelnya
Sterling udah habis menurut gua. Dribbling, ujung-ujungnya bola dicuri. Bahkan beberapa kali duel 1 lawan 1 lawan Dindi. Itu kalah mulu direbut Dindi. Dan gak take on satu pun. Kali lagi ya, menurut gue Sterling udah tamat buat berada di tim besar. Juga we don't know, kita nggak ada yang tahu bakal kemana dia setelah peminjaman ke Arsenal ini. Apakah gue nggak yakin Arsenal akan permanenin Sterling musim depan. Karena nggak bisa ngapa-ngapain sih. Jujur aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kalau gue bilang ada kemenangan Arsenal lawan Leicester ini ada unsur luck-nya juga sebetulnya. Tapi makanya sepak bola itu kan unpredictable ya. Kita semua nggak bisa nebak bakal seperti apa hasilnya selama 90 menit waktu normal. Jadi apa yang dilakuin Arteta itu menurut gua pendekatan secara teknik, pendekatan secara taktik. Kalau menurut gua di babak pertama itu jeleknya minta ampun Arsenal. Banyak apa ya, peluang-peluang tuh pada setengah-setengah peluang begitu kan. Gak jadi peluang yang berbahaya. Juga belum jelas polanya di depan. Cuma Sterling ngandelin shooting. Trossard juga bingung, kelihatan sekali pemain depan Arsenal itu bingung. Gak tahu harus siapa yang bakal dijadiin menerima bola gitu kan. Trupas cuma yang bagus dari Odegaard karena kreatornya itu Odegaard. Bola juga kalau udah jatuh ke Sterling ya nggak bisa ngapa-ngapain. Dribbling, ujung-ujungnya dicuri. Trossard juga bingung. Rice juga maju ke depan, nggak kayak biasanya. Bingung juga ketika dioper ke Sterling, ujung-ujungnya hilang bola lagi. Mampus dah. Udah habis Sterling habis menurut gua. Ya, serta Arsenal menempel ketat Liverpool di match week yang terakhir. Jadi sekarang selisih 4 poin ditempel ketat ya dari Arsenal, selisih 4 poin dengan Liverpool. Liverpool akan ketemu Wolves. Kita lihat juga ya. Arsenal selisih 4 poin. Liverpool juga yang walaupun Liverpool punya chance yang lebih besar menurut gua. Ya tetap gue sih tetap dengan prediksi awal gue ya. Secara peluang Liverpool lebih gede peluangnya. Walaupun poin itu hanya 4 angka, tapi menurut gue secara performa tim keseluruhan penampilan musim ini, baik itu di Champions League, baik itu di Premier League, lebih menjanjikan Liverpool daripada Arsenal. Sorry to say. Tapi kita nggak ada yang tahu. We don't know ya. Berapa bulan yang akan datang. City menang 4-0 lawan Newcastle. Gue agak kaget ya. Gue sedikit kaget dengan hasil ini. Karena seperti kita tahu Newcastle itu bisa bikin kejutan sebenarnya. Apalagi lawan City juga kan. Mereka tuh di paruh musim kemarin di kandangnya Newcastle, mereka bisa imbang kalau nggak salah imbang. Dan City itu kesulitan, jujur aja City kesulitan. Newcastle tampil luar biasa ya di pertemuan terakhir. Tapi semalam ya City mendominasi. Balik lagi ke levelnya mereka. Tim Marmus luar biasa, cetak hat-trick pertama di Premier League. Ini yang gua highlight dari seorang Marmus. Ini balik lagi ke manajemennya, manajemen sebuah klub. City menurut gua harus jadi contoh, harus jadi parameter klub-klub lain. Bahkan Chelsea harusnya meniru apa yang dilakuin manajemennya City. Karena apa ya? Karena nggak kayak Chelsea. City ini kalau ngebeli pemain ada tujuannya, ada purpose-nya gitu.
Beli Marmus juga gua yakin persis ini memang kemauan Pep, 100% kemauan Pep. Sama si Gusanov juga backnya itu dimainin kan secara reguler. Nggak kayak Chelsea, dibeli di harga tinggi terus bakal dijadiin ladang bisnis, di loan semua. Makanya hasilnya Chelsea kayak sekarang kan, nggak kayak City. City kelihatan banget. Mereka ngerasa ada kehilangan seorang Julian Alvarez setelah dijual ke ATM kemarin. Nah, ngerasa ada kekurangan di posisi itu, mereka incer Marmus. Dan menurut gue ini works. Menurut gue ini bisnis yang bagus, brilian dari City. Kelihatan kualitas yang dibawa Marmus di games ini menurut gue, ya itu, lu bayar gue mahal, memang lu ada nilai gitu. Sesuai sama nilai yang lu keluarin, duit yang lu keluarin. Dan ini mungkin memang udah jadi pertimbangan Pep dengan manajemennya City ya. Menurut gue ini bijaksana. Menurut gue ini keputusan yang tepat ya buat beli Marmus ini. Langsung kasih impact. Harusnya jadi contoh. Dan kita lihat bakal di games ke depan, ada di minggu next week bakal ketemu Liverpool. Ujian sesungguhnya itu Pep setelah bangkit itu ada di pertemuan match lawan Liverpool musim minggu depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching guys.